Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sorry aku absen 2 hari, tapi at least kan kemarin aku udah ganti dengan live. Oke. Nah, untuk update kali ini masih seputar Samarsik, kemudian tentang penguatan squad Inter, striker, dan kemudian back juga. Kita mulai dari Samarsik. Bukan. Ntar dulu deh, Samarsik kan agak seru nanti. Korea. Nah, Korea semakin ke sini, ini semakin ke sana. Jadi Korea ini tampaknya semakin ke sini kemungkinan untuk dia bisa terjual di paruh musim ini. Kok paruh musim? Sorry. Di bursa transfer ini semakin kecil karena kemarin dari Fenerbahce apa aku nggak tahu gimana bacanya, itu sudah dia tolak karena dia pinginnya main di Serie A. Kemudian ada katanya West Ham berminat, kemudian apalagi selain West Ham ada Aston Villa juga. Pokoknya ada 2 klub Inggris yang berminat tapi tidak termaterialisasi. Kemudian dari klub Arab itu namanya Al Sabab, tapi sampai sekarang juga tidak ada proposal yang masuk ke Inter. Nah, dengan situasi itu sepertinya kita harus sabar melihat Korea lagi musim depan. Nah, di sisi lain, sepertinya Korea semakin membaik juga permainannya. Karena aku bilang, kalau dari sisi skill tidak usah diragukan lagi. Dia terkenal dengan slow dribble-nya. Dribble-nya itu kayak jalan kaki tapi tiba-tiba bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan. Pokoknya itulah. Nah, kemarin dia ngegol lagi, bahkan 2 gol kalau nggak salah pertandingan uji coba lawan Under 19 ya. Kemudian sebelumnya juga ngegol. Dari segi permainan juga sudah semakin meningkat. Ya udah, kalau memang harus dengan Korea ya apa mau dikatakan. Nah, kemudian ini sudah kelar medical Arnaud Taufik. Banyak yang bilang, kok malah ngambil aki-aki lagi. Bahkan ada yang bilang, ini kayaknya Inzaghi memang kayak dia ngefans banget pemain yang udah aki-aki. Tapi menurutku Arnaud Taufik ini tidak jelek. Pertama karena dia tuh skillful dengan bodinya yang besar, sampai-sampai dulu dia pernah dijuluki the next Ibra, walaupun ya akhirnya tidak sampai kejadian karena anaknya lumayan bengal, tapi sekarang sudah mulai insaf. Di Bolonya dia hanya main 25 kali, tapi dengan main 25 kali itu dia bisa mencetak 10 gol dan 1 assist. Kalau dibandingkan dengan Zico lebih banyak, 14 gol dan 5 assist kalau nggak salah. Tapi Zico mainnya 52 kali ya, pokoknya 50-an lebih. Nah, yang jadi momok ya semoga aja dia nggak cedera kan. Nah, satu lagi yang ya Arnaud Taufik ini murah meriah. Karena dari skema pembayaran ini aku baca di sini ya. Pokoknya ujung-ujungnya Inter itu bayar gajinya itu 2 juta per season. Kemudian ada pajak dan segala macam 2,6. Menurutku ini ya nggak murah tapi ya nggak mahal juga, apalagi Arnaud Taufik ya sosok yang menggagalkan kita Scudetto. Jadi ya semoga dia menunjukkan taringnya saat dia di Inter. Sebelum kita ngomong Samarsik, satu lagi nih, Augusto. Nah, aku sudah telepon Augusto langsung, tolong kamu sebelum medical di Inter, tolong kamu pastikan dulu tetanggamu sudah ikut, sudah setuju, kemudian bapakmu, kemudian bapak angkatmu, kemudian bapak aslimu, karena bisa aja kan status suaminya ibunya ternyata bukan bapak aslinya kan. Dan itu sudah oke, dan agennya sudah mengkonfirmasi bahwa Augusto sudah tanda tangan. Nah, kenapa Inter sangat tertarik dengan Augusto? Karena kalau Inter membeli Augusto, maka Inter tidak perlu lagi beli center back. Augusto ini dia sama kayak Di Marco, dia bisa main jadi center back kiri. Kelebihannya adalah dia secara fisik lebih bagus, lebih kuat di udara. Kalau duel 1 lawan 1 ini lebih garang. Plus ya torehan ininya lebih mantap. 6 gol 5 assist atau 5 gol 6 assist. Pokoknya 6-5 gitulah. So ya kalau dibandingkan Gosens, aku tetap lebih suka Gosens. Cuma ya secara statistik jelas dia lebih ngeri. Apalagi dia mainnya di Monza. Cuma kita harus pertimbangkan juga Gosens kan tidak selalu dapat menit bermain. Itu aja sih.
Ya sudahlah, kita lupakan Gosens. Gosens sudah ke Union Berlin. Semoga Augusto bersinar, karena Bastoni juga bukan tipe center back yang bisa bermain 2 kali seminggu full 90 menit. Jadi Augusto walaupun dia tidak bisa mengalahkan Di Marco sebagai wingback kiri andalan, paling enggak dia setiap minggu pasti dapat aja main antara sebagai penggantinya Di Marco atau sebagai penggantinya Gosens lagi, atau sebagai penggantinya si Bastoni. Nah, Samardzic kayaknya sudah lupakan Samardzic. Sekarang Samardzic udah balik ke Udinese, kemudian ada berita yang menyatakan Napoli mungkin akan memburu Samardzic. Udinese juga udah bilang kamu nggak akan dimainkan di Udinese, katanya akan dibekukan atau akan disingkirkan. Nggak tahu lah gimana, tapi kalau ada yang mau beli dengan harga yang lumayan ya pasti mereka mau aja. Kalau Napoli, mereka habis baru jual Kim Min-jae, kemudian sedikit lagi mereka akan menjual Zielinski ke Liga Arab. Kalau aku baca, total mereka bisa dapat duit 80-90 juta dari penjualan 2 pemain itu. Kalau dari duit, sepertinya mereka bisa memberikan duit yang lebih dibandingkan Inter ya. So, itu kalau Napoli. Nah, kemudian ada gosip lain bahwa salah satu yang mengiming-imingi Samardzic itu adalah Juventus. Tapi ini spekulasi liar ya. Aku cuma lihat di media sosial, kemudian ngobrol sama teman-teman di grup. Aku nggak tahu ini benar apa enggak. Juve awalnya mereka tertarik membeli Amrabat, tapi entah kenapa mereka mundur dari Amrabat. Kemungkinan next mereka akan ngambil si Samardzic. Kalau Samardzic ke Juve, jelas menurutku Juve akan makin kuat lini tengahnya, karena sekarang ini aku nggak ngelihat ada gelandang kreatif di lini tengah Juventus selain Pogba. Sedangkan Pogba ya baru aja habis sembuh dari cedera kan. Menurutku kalau dia ke Juve ya udahlah, ngumpul di sana yang aneh-aneh biarin, nanti kita hajar. Itu untuk Samardzic ya. Padahal sebenarnya aku masih menyayangkan karena Samardzic ini dia bisa main sebagai second striker. Aku ngelihat dia bisa berfungsi seperti Zeko di musim pertama dia di Inter. Banyak drop down, melakukan playmaking dari lapangan tengah, jadi semacam false nine gitu. Tapi ya sudah, mau gimana lagi. Sekarang aku ingin membahas 2 isu yang menurutku lumayan penting. Satu soal Thuram yang belum juga menunjukkan kemampuannya, dan 2 soal pertahanan Inter yang kenapa kacau beliau ini. Pertama aku mau bahas soal Thuram dulu. Kenapa Thuram kok dari sekian pertandingan preseason sama sekali belum nyetel, kesulitan banget beradaptasi. Pertama tentu saja dia klub baru dan sebagainya, tapi kan nggak bisa itu aja dipakai alasan, karena Fratesi juga baru main di klub baru kan. Kenapa langsung nyetel? Nah, faktor utama menurutku adalah karena Thuram ini aslinya adalah seorang winger. Seorang winger dan seorang center forward itu punya karakteristik yang berbeda. Makanya tidak banyak pemain yang bisa main jadi striker tengah, sekaligus bermain sebagai pemain sayap. Winger itu biasanya memerlukan kecepatan. Kedua, sangat bagus dalam duel 1 lawan 1. Kalau tidak bisa terjadi duel 1 lawan 1, dia akan berusaha menciptakan situasi di mana terjadi duel 1 lawan 1. Karena duel 1 lawan 1 itu memang tempatnya di sayap. Sedangkan center forward akan sangat jarang ada situasi 1 lawan 1. Karena lokasinya di tengah itu ada center back 2 atau 3 bahkan. Kemudian ada gelandang bertahan juga yang siap turun. Kemampuan yang sangat diperlukan oleh center forward itu adalah 1, melakukan tembakan dari sudut manapun. 2, kemampuan untuk menyerang ruang. Enggak gini aja. Nah, ini Thuram. Selama ini Thuram itu bergeraknya sekitar sini. Nah, di sini dia kayak awkward. Ini bukan kekuasaan dia. Tapi kalau kalian perhatikan beberapa kali ketika dia menyerang dari sayap, entah dari kiri atau tukar dengan Toro dari sini, tiba-tiba Thuram terlihat sangat berbahaya. Karena begitu dia datang dari sayap, anggaplah gini, di sini kan sering sekali terjadi duel 1 lawan 1 kan. Karena kalau Thuram ada di sini, kemudian ada satu yang menyerang, yang berusaha melakukan pressing, ini kan tidak mungkin sangat jarang akan ada situasi di mana ada 2 yang ini
dua yang bergerak ke arah sayap untuk menutup Thuram. Karena apa? Kalau dua ke sini maka Toro akan sangat leluasa atau Fratesi bisa menusuk dari sini tanpa terkawal. Jadi kalau dia datang dari arah sayap, ini akan sering terjadi 1 lawan 1. Nah, menurutku solusinya ya satu yang paling simpel, dia harus belajar bagaimana pergerakan seorang striker itu, bagaimana kapan dia harus turun, kapan dia harus menyerang ruang, kapan dia harus melakukan off the ball movement. Itu yang paling sederhana, tapi ya nggak gampang juga. Atau kita, atau bukan kita sih, Inzaghi mesti menyadari kemampuan dia, yaitu ketika dia memang hebat menyerang dari sayap, lakukan game plan yang mendorong Thuram ke arah sayap. Nah, kekosongan ini bisa diserang oleh Mkhitaryan atau Fratesi. Miki memiliki tendangan jarak jauh yang bagus. Jadi kalau dia maju sampai di sini, dari sini dia sudah bisa antara memberikan umpan atau melakukan tembakan kan. Apalagi Fratesi. Kalau Fratesi bahkan lebih jauh lagi, dia sangat sering menyerang sampai ke dalam kotak penalti. Nah, Di Marco ini yang namanya inverted wingback. Jadi wingback yang bergerak ke arah tengah. Jadi ketika pos ini ditinggalkan oleh Fratesi, maka Di Marco akan bergerak ke sini dan berfungsi sebagai gelandang tengah. Apakah Di Marco bisa melakukan ini? Aku kurang tahu, tapi mestinya sih bisa aja karena Di Marco itu punya dribble yang cukup bagus. Ya nggak istimewa banget, tapi jelas lebih bagus dari Gosens, lebih bagus dari Dumdum kan. Nah, itu bisa dia lakukan. Jadi posisinya akan seperti ini nanti. Fratesi di dekat sini. Kalau Fratesi mungkin bahkan sampai ke sini. Kemudian Thuram beroperasi dari sini. Anggaplah kita skenarionya ya, bola dibawa oleh Fratesi dari sini. Kemudian Thuram akan bergerak melebar. Dari sini, ini kan akan kebingungan dia, apakah dia akan lanjut memarking Thuram atau dia maju untuk menghentikan Fratesi. Kan kita anggap di sini sudah ada ini, sorry. Di sini sudah ada yang mengawal Toro kan. Jadi nomor 1 ini akan bingung apakah dia mengikuti Thuram ke sini atau dia harus menyetop Fratesi. Kalau dia mengikuti Thuram ke sini, maka Fratesi lumayan leluasa, kecuali nanti kalau ada gelandang bertahan dan sebagainya. Nah, kalau dia mencoba ngeblok si Fratesi, maka Thuram bisa melakukan cutting in ke sini, pergerakan tanpa bola, kemudian Fratesi atau Miki memberikan umpan wilayah. Seperti ini skenario yang sangat memungkinkan. Skenario kedua, bisa jadi Thuram tetap ke sini, Di Marco yang masuk ke sini. Nah, kalau ini sudah sering dilakukan oleh Di Marco dan dia cukup bagus, dia punya tembakan cukup bagus. Kalau ini aku tahu Di Marco bisa. Gosens juga bahkan lebih bagus lagi kalau Gosens. Karena Gosens kan crossingnya nggak sebagus Di Marco. Yang artinya Thuram tetap bisa beroperasi di wilayah ini, di wilayah sayap. Menurutku itu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi Thuram. Jadi satu di antara dua itu ya, antara dia belajar kursus kayak gimana, kayak belajar sama Bobo Vieri misalnya. Jadi itu pendapatku ya. Kalau kawan-kawan nggak setuju, silakan di kolom komen, nanti kita bahas. Nah, yang kedua adalah soal pertahanan Inter yang sangat rapuh. Kenapa? Jawabannya menurutku adalah bukan kesalahan back, bukan kesalahan kiper, tapi koordinasi antara back dan kiper. Seperti yang aku bilang adalah, aku tampilkan lagi ya. Nah, sekarang ini kan kita ada 3. Ketika kita diserang, maka wingback akan turun kan dengan menjadi menjadi 5 pemain back kan. Nah, yang terjadi adalah begini. Misalnya ada 3 orang yang menyerang. Selama ini yang dilakukan Onana adalah dia memberi komando terhadap semua pemain bertahan ini, siapa yang ke kiri, siapa yang nutup siapa gitu loh. Misalnya anggaplah di nomor 2 sudah dijaga oleh Bastoni. Nomor 35 ini siapa, si Acerbi ya. Acerbi sudah menjaga si nomor 1 ini. Nah, kemudian ini datang dari second line. Apakah Acerbi harus menyetop ini atau menjaga ini, sebelum lagi nanti kalau ada yang datang lagi dari sini, kemudian ada lagi yang dari sini.
Sementara itu bolanya anggaplah dari sini ya, serangannya dari sini. Perhatian para pemain bertahan itu pasti dominan ke sini. Karena kalau mereka menoleh ke arah sini dalam sepersekian detik ini, entah dia slalom ke arah sini atau ke arah sayap atau ke arah tengah, kan bisa nggak kelihatan. Siapa yang bisa melihat ini? Ya tentu saja kiper, karena kiper kan hadapnya ke arah depan. Kiper bisa melihat benar-benar apa yang terjadi, siapa yang bergerak kemana. Misalnya nomor 3 ini sedang melakukan penetrasi, tiba-tiba di sini dia berbelok ke arah sini. Nomor 36 ini walaupun ini ada di depannya, dia kan belum tentu bisa ngelihat karena perhatian dia ke arah ini atau memperhatikan si nomor 4 ini kan. Nah, tapi dari posisi kiper ini kan kelihatan dia bisa nyuruh, "Woi, ACRB, tolong dijaga itu nomor 3. Woi, ACRB kanan." Kayak gitu. Mungkin penjelasanku agak belepotan, tapi kayaknya kalian ngerti apa yang aku maksud ya. Karena aku pernah main jadi kiper dan ya memang kelihatan banget sih siapa yang sedang menyelinap, yang sedang menunggu sampai back yang menjaganya tuh agak lain-lain dikit dia langsung push, langsung menghilang. Ini sering banget dilakukan oleh pemain-pemain terutama center forward ya. Nah, Sommer aku melihat dia punya refleks yang bagus. Kalau ada tembakan dia 11-12 sama Onana, tapi kemampuan dia dalam mengorganisir lini pertahanan ini masih jauh. Entah karena dia masih orang baru, masih agak kagok, masih takut-takut ngasih perintah itu kan. Kalau Onana kan dia baru ke Inter, tapi laganya kan udah kayak pemain veteran kan, udah marah-marah, udah teriak-teriak suruh si ini ke situ dan sebagainya. Sekarang aja Onana kemarin kan dibully Onana, wow, gara-gara dicip itu. Sekarang Onana jadi man of the match tuh, nih tuh, man of the match dalam pertandingan melawan Wolves. Karena memang kualitas Onana ya sebagus itu. Menurutku ini harus segera ditanggulangi. Bagaimana Yann Sommer itu harus bisa mengendalikan lini pertahanan Inter. Karena kendali pertahanan itu memang beberapa musim terakhir itu ada di kiper. Kiper yang benar-benar memberi komando dari zamannya Handanovic sudah seperti itu. Itu sih, semoga hal ini cepat bisa teratasi karena apa ya? Komposisi back kita masih hampir sama seperti musim lalu. Mestinya tidak terlalu ada perbedaan di sana, yang berbeda kan kipernya. Nah, disinilah kiper menurutku benar-benar pegang kunci. Semoga bisa cepat diatasi. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Oh ya, nanti malam jam 10 buat kawan-kawan ngominer sejati kita zoom, oke? Tenang, kalau kawan-kawan yang agak awkward di depan kamera, ini zoomnya untuk kita dewe-dewe aja, kita ngobrol-ngobrol, jadi nggak akan aku siarin live, oke? Nanti linknya akan aku kasih di community post, oke? Ciao guys, terima kasih atas dukungannya, terima kasih sudah nonton, dan terima kasih sudah tidak muntah lihat wajahku. Oke, ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.